Ada informasi menarik terkait dengan kesejahteraan guru, di mana melalui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini, kesejahteraan guru ini menjadi prioritas di tahun 2025. Nah, ini yang tentu banyak ditunggu-tunggu oleh teman-teman guru di seluruh Indonesia, bahwa masih banyak ketimpangan yang terkait dengan kesejahteraan guru ini, di mana mereka seringkali mendapatkan kesejahteraan di bawah standar yang mungkin mereka bayangkan. Kemudian di sisi yang lain, mereka juga seringkali mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang tua siswa gitu. Nah, oleh karena itu, ini adalah sudah waktunya bahwa kesejahteraan guru itu harus sudah ditingkatkan. Jadi berdasarkan hasil analisis ya kebijakan utama pada Kementerian Pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah, itu ada analisis kebijakan ahli utama pada Pendidikan Dasar dan Menengah di salah satu sekolah pascasarjana di universitas tertinggi ya, di mana angin segar ini nampaknya akan mengisi lembar kehidupan guru di Indonesia di masa depan gitu. Jadi perubahan yang diwacanakan oleh menteri yang terbaru itu tidak hanya mengurusi pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga mengindikasikan arah menuju terwujudnya angin segar tersebut. Jadi jangan sampai hanya cuma kata pengacara-pengacara handal itu omon-omon gitu ya, tetapi buktikan omongan tersebut itu kalau benar-benar kesejahteraan guru itu akan ditingkatkan. Nah, sejumlah keluhan guru yang mungkin selama ini belum mendapat respon dari pihak pemerintah tampaknya akan menjadi berbeda ini di masa mendatang, di mana perbedaan itu dengan menerima keluhan dan mau mendengarkan sebenarnya masukan-masukan yang terjadi di lapangan. Jadi ini juga yang sudah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sudah canangkan, bahwa nanti Menteri Pendidikan itu akan mengumpulkan kepala-kepala dinas dan juga mungkin kepala sekolah di seluruh Indonesia untuk memberikan masukan kira-kira apa ini yang sedang terjadi di sekolah-sekolah kita gitu. Nah, khawatirnya ketika mereka dikumpulkan ini ternyata ya justru mereka-mereka ini yang salah satu penghambat bahwa mungkin ada anggaran ini tetapi ditahan di dinas apa lah gitu, yang mungkin menjadi concernnya Menteri Pendidikan saat ini. Dalam proses kebijakan ini mendengarkan oleh berbagai pihak yang terkait kebijakan atau sasaran kebijakan, seyogianya itu perlu dipertimbangkan. Hal tersebut ini akan menjadi prasyarat agar tujuan kebijakan itu tidak menyimpang jauh dengan proses implementasi. Nah, sayangnya kebijakan-kebijakan yang ada itu seringkali menyimpang jauh dengan implementasinya. Jadi bahkan kadang masih banyak kasus-kasus di mana guru-guru kita itu dengan begitu ikhlasnya mereka mengajar meskipun ya hanya cuma dibayar 150.000 per bulan, ada yang bahkan cuma 300. Nah, itu mau sampai kapan negara ini dibegitukan guru-gurunya? Nah, kesenjangan ini terjadi disebabkan oleh berbagai faktor termasuk tingkat kenyamanan target kebijakan untuk menindaklanjuti kebijakan yang akan diterapkan. Nah, sudah menjadi sebenarnya pemahaman publik bahwa terkadang ada kebijakan yang tidak diketahui sama sekali oleh publik tentang hal-hal yang melatar belakangi hadirnya kebijakan tersebut. Nah, tentunya pemegang kebijakan ini memiliki alasan tersendiri untuk melakukan hal tersebut, walaupun secara keilmuan ini tidak sesuai dengan prosedur pembuatan kebijakan. Nah, akibatnya muncul sebagai kendala dan keluhan target kebijakan terhadap implementasi kebijakan yang sudah ditetapkan. Nah, salah satu wacana yang dilontarkan oleh menteri yang mengurusi pendidikan dasar dan menengah itu adalah kenaikan gaji guru. Ini sudah harus menjadi prioritas utama ini di tahun depan, karena kalau guru itu memiliki penghasilan yang layak, mereka tentunya akan fokus ini mendidik siswanya. Pemikiran mereka atau fokus mereka itu tidak akan terpecah. Di sisi yang lain, kalau misalnya terpecah ya, di sisi yang lain mereka harus mencari nafkah untuk keluarganya, di sisi yang lain mereka harus survive, di sisi yang lain mereka harus mendidik siswa-siswanya. Nah, oleh karena itu ini yang harus mungkin teman-teman guru itu harus menagih ini ya, bahwa sudah waktunya kenaikan gaji guru itu
itu harus sudah ditingkatkan. Nah, wacana atau rencana ini itu sebenarnya sudah pasti ditanggapi positif oleh guru dengan berbagai argumentasi. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah seluruh guru itu akan memperoleh kenaikan gaji tersebut? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besarnya. Karena guru dari Sabang sampai Merauke itu ya mungkin jutaan. Nah, atau ada kekategorian pemberian dengan kriteria-kriteria tertentu. Artinya, boleh ada guru-guru yang akan mendapatkan kenaikan gaji itu dengan kriteria-kriteria tertentu. Nah, kalau kita menerapkan kenaikan gaji dengan kriteria-kriteria tertentu, ini juga tidak fair gitu ya. Khawatirnya bahwa itu tidak teralokasikan dengan baik, tidak terdistribusi dengan baik. Dan akan memunculkan kecemburuan sosial di antara para guru gitu. Nah, bagi kalangan guru, harapan mereka adalah kenaikan gaji itu tidak menimbulkan diskriminasi. Ini tadi yang saya sampaikan, bahwa jangan sampai terjadi kecemburuan sosial. Artinya gaji naik diperlukan untuk setiap guru dan bukan ada pemilihan-pemilihan tertentu. Nah, akurasi data guru dari pernyataan awal yang muncul, maka skema yang diajukan untuk tahun 2025 itu adalah kenaikan gaji bagi guru yang sudah berstatus pegawai negeri sipil maupun yang honorer, tetapi juga guru-guru yang non-PNS. Namun pernyataan berikutnya adalah ketegasan bahwa kenaikan gaji guru itu untuk semua, ya, termasuk guru yang berstatus non PNS ya. Nah, hal ini dikaitkan dengan argumentasi bahwa kesejahteraan guru itu tidak hanya untuk guru ASN tetapi juga guru untuk non ASN. Bahkan kalau bila perlu ya guru-guru honorer itu juga diperlukan ya untuk kenaikan gajinya. Nah, realisasi ini akan sangat tergantung kepada ketersediaan data terbaru dari guru yang ada. Apabila data terbaru yang akurat dan valid belum tersedia, maka sudah pasti akan susah bagi pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menghitung secara akurat sebenarnya berapa anggaran yang harus dikeluarkan untuk kenaikan gaji guru tersebut. Nah, oleh karena itu pada beberapa minggu kemarin Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu mencanangkan akan dilakukan pertemuan untuk dinas-dinas pendidikan dan juga kepala-kepala sekolah biar mereka itu salah satunya mensinkronkan datanya itu biar tepat gitu. Nah, kalau misalnya datanya tepat itu sangat benar, maka jumlah guru akan berimplikasi kepada anggaran yang harus dialokasikan oleh kementerian. Nah, menjadi sangat dipahami pernyataan yang disampaikan oleh menteri yang mengurusi pendidikan dasar dan menengah bahwa usulan akan diajukan kepada kementerian yang mengurusi keuangan setelah diperoleh data yang akurat dan terkini atau yang update. Ini juga akan menghindari kesalahan agar guru tidak saling berebut. Artinya jangan sampai terjadi yaitu yang berhak justru tidak menerima sedangkan yang tidak berhak malah menerima. Nah, pentingnya akurasi data guru ini akan berimplikasi pada anggaran yang harus dialokasikan. Ya, apabila misalnya menggunakan data seluruh guru berjumlah 3 juta orang, maka anggaran yang harus disediakan itu mencapai perkiraan 100 triliun dalam 1 tahun. Nah, angka ini tentu saja dapat diasumsikan realistis dan dipenuhi oleh sejumlah pihak. Tetapi mungkin saja ada yang beranggapan bahwa sejumlah tersebut juga cukup besar. Nah, lalu apa yang harus diprioritaskan? Jadi ada program-program yang harus diprioritaskan. Nah, salah satu programnya itu adalah kesejahteraan guru itu sungguh masuk di dalam 6 program prioritas pendidikan. Terkait guru, maka prioritas tersebut itu meliputi peningkatan kualifikasi, ya, ini penting Bapak Ibu. Kemudian kompetensi, dalam ini adalah kompetensi guru dan kesejahteraan guru. Dan kemudian strategi yang akan dilakukan sebagaimana yang disampaikan kementerian untuk mengurusi pendidikan dasar dan menengah adalah peningkatan kualifikasi D4 dan S atau S1, kemudian pelantikan kompetensi guru dan peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi. Nah, rencana kenaikan gaji guru tersebut itu dapat dipandang sebagai langkah evaluasi yang dilakukan kementerian yang ditengarai sudah didasarkan atas sejumlah kajian. Yang harus diperhatikan juga adalah bagaimana disampaikan melalui penelitian ya di tahun 2022, yaitu evaluasi itu harus dapat memberikan gambaran atau bukti atau evidence bahwa kebijakan tersebut nantinya telah diterapkan akan berujung kepada efektivitas. Apakah tujuan kebijakan ini tercapai atau tidak?
Nah, efisiensi sejauh mana sumber daya ini digunakan secara optimal dan dampak apa saja, baik itu dampak dalam jangka waktu panjang ataupun pendek dari kebijakan yang dilahirkan. Nah, guru tentunya boleh berharap nih adanya kenaikan gaji mereka ya, dan harapannya tentunya di tahun 2025 itu gaji guru itu sudah akan benar-benar terlaksana ya, atau ada gitu ya. Nah, tetapi mereka juga harus mampu membuktikan bahwa dengan adanya kenaikan gaji ini, mereka diikuti dengan perubahan dan peningkatan kinerja yang baik. Jangan sampai misalnya gaji guru sudah naik, tapi justru malah kinerjanya menjadi menurun. Nah, itu yang menjadi juga pertanyaan besarnya. Nah, oleh karena itu, peningkatan kinerja tersebut itu nantinya dapat diukur antara lain oleh perubahan capaian peserta didik serta komitmen dan integritas sebagai seorang guru. Nah, jadi harapannya Bapak Ibu, kita berdoa saja mudah-mudahan di tahun 2025 gaji guru itu menjadi meningkat. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman guru. Nanti kita bisa ketemu pada video-video berikutnya. Saya Hiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.